Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmed Arimatereda. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi segmentasi, targeting dan positioning dalam perspektif kualitas layanan. Di mana langsung saja ke pembahasan. Yang pertama ini pertama dinamika kompetensi jasa. Nah, saat ini nih persaingan di industri jasa sudah berubah. Kalau dulu perusahaan hanya fokus memberikan layanan sesuai fungsi, sekarang sudah berkembang menjadi memberikan pengalaman pelanggan secara menyeluruh. Artinya ini bukan cuma layanan selesai, tapi bagaimana pelanggan merasa puas, nyaman, dan bahkan ingin kembali lagi. Nah, ada beberapa karakteristik utama dalam jasa. Yang pertama ini intangibility atau tidak berwujud. Jasa tidak bisa dilihat atau disentuh atau dirasakan sebelum digunakan. Nah, yang kedua ini heterogeneity atau bervariasi. Kualitas layanan bisa berbeda-beda. Yang ketiga ini inspirability atau produksi dan konsumsi terjadi secara bersamaan. Selanjutnya ini uh, definisi kualitas layanan. Lalu apa kualitas layanan? Kualitas layanan ini adalah seberapa baik layanan yang diberikan mampu memenuhi harapan pelanggan. Di sini ada dua hal penting, yaitu yang pertama ini expected service, apa yang diharapkan pelanggan. Yang kedua ini perceived service, apa yang benar-benar mereka rasakan. Kalau layanan yang diterima sesuai atau melebihi harapan ini, hasilnya ini pelanggan akan puas. Kalau tidak ini pelanggan akan kecewa. Selanjutnya ini slide ketiga, yaitu dimensi serve qual. Untuk mengukur kualitas layanan ada 5 dimensi utama yang dikenal dengan serve qual atau rater. Yang pertama ini reliability, assurance, uh, assurance, tangibility, empathy, dan responsiveness. Di mana apa ya, kelima ini dimensi ini sangat penting untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang baik. Selanjutnya ini model kesenjangan jasa. Dalam bisnis jasa sering terjadi kesenjangan atau gap atau celah dalam pelayanan. Ada 5 jenis gap, yaitu yang pertama gap pengetahuan. Perusahaan tidak memahami apa yang sebenarnya diharapkan oleh pelanggan. Yang kedua ini gap standar. Perusahaan ini gagal menetapkan standar layanan yang tepat. Yang ketiga ini gap kinerja. Karyawan tidak mampu menjalankan layanan sesuai standar. Yang keempat ini gap komunikasi. Promosi yang diberikan tidak sesuai dengan kenyataan yang dialami oleh pelanggan. Yang kelima, ini gap pelanggan. Perbedaan antara harapan dan kenyataan yang dirasakan oleh pelanggan. Semakin besar gap atau celah ini, semakin rendah kualitas layanan yang dirasakan. Slide selanjutnya ini menjelaskan segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar yang besar dan beragam menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih spesifik dan memiliki kesamaan karakteristik. Tujuannya adalah supaya perusahaan bisa lebih mudah dipahami kebutuhan konsumen dan menentukan peluang pasar yang tepat. Segmentasi pasar dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ini geografis, berdasarkan wilayah atau lokasi, misalnya kota, negara, atau budaya lokal. Yang kedua ini demografis, berdasarkan usia, jenis kelamin, pendapatan, atau daya beli. Yang ketiga ini psikografis, berdasarkan gaya hidup, minat, dan nilai yang dianut konsumen. Yang keempat ini perilaku, berdasarkan kebiasaan konsumen seperti loyalitas dan pola belanja. Dengan segmentasi ini, perusahaan bisa lebih fokus dalam menentukan strategi pemasarannya. Baik, selanjutnya slide ini menjelaskan syarat segmentasi efektif. Tidak semua segmentasi itu efektif. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama ini measurable, bisa diukur, misalnya jumlah dan potensi pasar yang jelas. Yang kedua ini substantial atau cukup besar dan menguntungkan. Yang ketiga ini accessible, mudah dijangkau oleh perusahaan. Yang keempat ini differentiable atau tiap segmen ini memiliki perbedaan yang jelas terhadap persaingnya. Yang kelima ini actionable, bisa ditindaklanjuti dengan strategi pemasaran. Jadi ini segmentasi yang baik harus terukur, menguntungkan, bisa dijangkau, berbeda, dan bisa diterapkan. Slide selanjutnya ini strategi targeting. Nah, setelah melakukan segmentasi, langkah berikutnya ini adalah targeting, yaitu menentukan segmen mana yang akan menjadi fokus pasar kita. Ada 3 strategi targeting, yaitu yang pertama undifferentiable,
mass marketing, perusahaan ini menawarkan satu produk untuk semua pasar tanpa membedakan segmen. Yang kedua ini differentiated marketing, yaitu perusahaan menargetkan beberapa segmen dengan strategi atau produk yang berbeda. Yang ketiga ini concerted atau niche marketing, ini perusahaan berfokus pada satu segmen khusus yang paling potensial. Nah, pemilihan strategi targeting ini biasanya berdasarkan daya tarik pasar, tingkat persaingan, dan kemampuan perusahaan. Selanjutnya ini positioning dan diferensiasi. Nah, positioning dan diferensiasi ini, positioning adalah bagaimana perusahaan menempatkan produknya di benak konsumen agar terlihat berbeda dan lebih unggul dibanding pesaingnya. Sedangkan diferensiasi ini adalah cara perusahaan membuat produknya yang unik untuk membedakan apa nilai jual yang mereka tawarkan. Ada beberapa jenis diferensiasi. Yang pertama ini diferensiasi manfaat. Ini menonjolkan nilai atau keuntungan bagi konsumen. Yang kedua ini diferensiasi proses, keunggulan dalam layanan seperti cepat dan mudah diakses. Yang ketiga ini diferensiasi simbolik, berkaitan dengan citra merek atau dan status sosial. Yang keempat ini diferensiasi fitur, keunggulan teknis atau teknologi yang dimiliki produk. Dengan positioning dan diferensiasi yang tepat, ini produk akan lebih mudah diingat dan dipilih oleh konsumen. Nah, selanjutnya ini membahas tentang pemetaan integrasi strategis. Nah, pemetaan strategi berdasarkan segmen pelanggan ini untuk korporat atau bisnis, ini mereka mencari efisiensi dan kepastian. Jadi yang paling penting adalah layanan yang andal dan cepat tanggap. Untuk individu premium atau pelanggan yang mayoritas ini, mereka lebih fokus pada eksklusivitas dan status. Maka layanan harus terlihat nyata kualitasnya dan penuh perhatian. Nah, contohnya ini di sektor medis, pelanggan ini mengutamakan keselamatan dan ketenangan. Jadi penting untuk memberikan layanan atau jaminan layanan seperti empati kepada pasien. Sedangkan untuk pelanggan yang sensitif harga, ini mereka hanya butuh fungsi dasar dengan biaya yang hemat. Maka fokusnya adalah layanan yang standar tapi tetap bisa diandalkan. Baik, selanjutnya ini slide standarisasi dan regulasi, di mana agar layanan tetap konsisten diperlukan standarisasi dan regulasi. Contohnya adalah ISO 9001 yang memastikan kualitas operasional dan kepuasan pelanggan tetap terjaga. Selain itu adalah ada regulasi sektoral seperti perlindungan konsumen di Indonesia. Dan yang tidak kalah penting ini sertifikasi juga membantu perusahaan untuk bisa masuk ke pasar internasional. Selanjutnya ini yang terakhir ini kesimpulan, di mana kesimpulannya ini dengan menggabungkan strategi segmentasi pasar atau STP, strategi targeting positioning dengan manajemen kualitas layanan seperti seksual, ini perusahaan bisa menciptakan nilai yang lebih tinggi. Hal ini akan meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun loyalitas dalam jangka panjang. Cukup sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.